Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di video kali ini, YPB akan membahas sebuah manga Dragon Ball Super Pedmade yang menceritakan kehidupan Trunks masa depan setelah berhasil mengalahkan Black Goku di masa depan. Dunia Dragon Ball hancur diakibatkan kekuatan Zeno yang menghancurkan alam semesta ketujuh. Lalu, apakah Black Goku telah tewas di masa depan atau masih hidup? Mari kita gaskanlah. Cerita dibuka kembali pada masa di mana ini adalah Trunks dan Mai masa depan yang kembali ke masa lalu. Mereka telah berhasil mengalahkan Black Goku, tapi mereka nggak bisa kembali ke masa depan karena telah dihancurkan oleh Zeno. Trunks dengan semua keseriusan ini bertanya-tanya apakah sebenarnya perdamaian itu. Itu pertanyaan yang selalu dia tanyakan pada dirinya sendiri setiap kali memikirkan tentang kehidupannya. Di dunia masa depan, Trunks tahu cuma dia dan Gohan saja satu-satunya yang masih bertahan di dunia mereka. Saat itu, Trunks dan Gohan berusaha sangat keras untuk bisa mengalahkan para android yang menguasai bumi mereka. Tapi ketika Trunks bangun dari pingsannya, dia harus menerima luka pahit gurunya Gohan tewas di hadapannya. Dari situlah kemarahan Gohan bangkit sepenuhnya. Gohan tahu jika Trunks tidak bisa mengalahkan para android itu. Jadi dia memukul Trunks supaya pingsan agar tidak tewas seperti dirinya. Setelah melakukan perjalanan ke masa lalu, berkat mesin waktu yang diciptakan ibunya, Trunks memberikan informasi bahaya itu pada Goku dan yang lainnya. Dan akhirnya, Trunks tumbuh menjadi cukup kuat hingga akhirnya bisa mengalahkan para android itu dengan sangat mudah. Trunks juga berhasil menghentikan rencana Cell pergi ke masa lalu untuk menyerap Android 17 dan 18. Dia membunuhnya hingga membuat bumi benar-benar dalam kondisi damai. Kemudian, bumi kembali dihadapkan pada bahaya di mana Trunks harus menghadapi Babidi dan Dabura yang ingin membangkitkan iblis Majin Buu kembali. Berkat pengorbanan Kaioshin, dia akhirnya bisa mengalahkan Babidi dan Dabura sebelum Majin Buu bangkit. Trunks pikir semuanya sudah berakhir, namun takdir telah meninggalkannya dengan kejutan yang tidak menyenangkan. Zamasu dan Black muncul untuk menguasai buminya. Sekali lagi, Trunks meminta bantuan dari teman-temannya di masa lalu. Goku dan ayahnya menemaninya ke masa depan untuk mengalahkan Zamasu. Fusion Zamasu Black bahkan terlalu kuat bagi Goku dan Vegeta. Tapi setelah menerima kekuatan dari Goku dan Vegeta, Trunks mendapatkan keajaiban di mana dia akhirnya bisa mengalahkan Zamasu menggunakan pedang energi. Di saat Zamasu kalah, Trunks pikir semuanya sudah berakhir. Tapi lagi, jiwa Zamasu menyebar mengelilingi bumi dan seluruh alam semesta. Hanya Zeno saat itu yang bisa menghapusnya dari kehidupan menggunakan kekuatannya. Namun, kenyataan pahit harus dia terima, bumi mereka ikut dihancurkan oleh Zeno. Di sana, Beerus menolak untuk terus membantu Trunks masa depan lagi. Ini terakhir kali dia membantu dan akan membiarkan Trunks mengurusi hidupnya sendiri setelah itu. Trunks dan Mai cukup terkejut dengan pernyataan Beerus. Mai berterima kasih, mereka pasti bisa mengandalkan teman-teman untuk mencari solusi di masa depan. Whis akan membantu mereka untuk mengembalikan masa depan mereka. Tapi, masa depan itu adalah ketika Black menyerang bumi. Dan di sana ada dua Trunks dan juga dua Mai. Tapi, Whis juga akan memberitahu Beerus di masa depan agar mengalahkan Zamasu lebih dulu sebelum Zamasu membunuh Goas. Jadi, yang perlu Trunks khawatirkan adalah cuma mengalahkan Black. Setelah mendapatkan harapan baru dari Whis, Trunks dan Mai akhirnya berpamitan dengan semua G-Factor. Di sana, Trunks melihat Vegeta ayahnya yang biasanya angkuh mengucapkan perpisahannya. Bulma ibunya juga menangis melepaskan kepergian anaknya. Meskipun bukan lahir dari rahimnya, tapi dia tetaplah anaknya. Kemudian, Vegeta mengucapkan perpisahan dengan cara melakukan pukulannya. Itulah perpisahan sebagai seorang kesatria sejati. Suasana ini bagi Trunks penuh dengan harapan. Dia ragu apakah bisa menjalankan kehidupan damai di masa depan. Sesaat Trunks pergi, Gohan datang bersama Piccolo mengucapkan perpisahan juga. Di situ, Trunks langsung terharu melihat Gohan dan mengingatkannya dengan Gohan gurunya yang telah mati. Itu adalah perpisahan dan awal dari kehidupan baru baginya. Dan mungkin masa depan menantinya dalam keadaan tidak menentu. Dalam sekejap, Trunks dan Mai sampai di masa depan dengan bumi yang dalam porak-poranda. Bulma mengintip ke arah mereka dan kaget ternyata itu adalah anaknya dan Mai. Trunks berpikir situasi masa depan pasti telah berubah karena kedatangan mereka. Mai mengingatkan mereka seharusnya tidak mendarat sebelum serangan Black datang. Mereka kemudian menemui Bulma dan senang Bulma masih baik-baik saja.
Bulma juga mengucapkan keterkejutannya, dia seperti bermimpi bisa melihat mereka lagi. Trunks penasaran apa sebenarnya yang ibunya maksud. Di situ, Bulma segera memeluk Trunks dengan penuh kesedihan yang mendalam. Bulma teringat jika Trunks dan Mai telah dibunuh oleh Black, maka itu Bulma merasa seperti bermimpi melihat mereka masih hidup. Melihat ada mayat Trunks dan Mai di sana, Mai yang ini sontak menangis nggak menyangka. Seperti yang Whis katakan, kalau masa depan yang Trunks tuju, ada 2 Trunks dan juga 2 Mai. Dan sekarang, 1 Trunks dan 1 Mai telah tewas, menyisakan mereka saja. Trunks berpikir kedatangan mereka mungkin telah mengubah banyak masa depan. Setelah menguburkan mayat Trunks dan Mai, Bulma kemudian menceritakan semua yang terjadi, kenapa Trunks dan Mai terbunuh di zaman ini. Jadi, merasa ini belum berakhir, Trunks akan mencari di mana Black dan Jamas berada dan akan menghancurkan mereka sebelum terlambat. Beberapa jam kemudian, Bulma berdebat dengan Trunks soal Trunks yang ingin mengalahkan Jamas. Bulma nggak ingin Trunks mati seperti Trunks yang satunya. Meski begitu, Trunks tetap keras kepala bahwa kedatangan mereka ke sini karena ingin semuanya hidup bahagia meskipun bukan dunia mereka. Mereka ingin memberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di dunia. Dia nggak akan membiarkan kejadian yang sama terulang kembali. Trunks akan menghentikan rencana gila Jamas bagaimanapun caranya. Bulma tak bisa berkata apa-apa lagi. Itu sudah keputusan bulat Trunks. Di sini Trunks percaya dengan kekuatan yang dia dapatkan sebelumnya pasti bisa mengalahkan Black di zaman ini. Mai mengungkapkan jika Trunks ingin mengalahkan Black, maka dia akan ikut juga dengannya. Mai nggak mau membiarkan Trunks berjuang sendirian. Trunks memberitahu ini akan menjadi tugas berbahaya yang mungkin akan mengorbankan nyawa mereka. Yang meski begitu, Mai akan tetap ikut dengan resiko apapun yang terjadi. Kemudian, Mai memberikan sebuah kotak yang Bulma sadar kalau ini adalah sekumpulan kapsul ciptaannya. Di dalamnya berisi banyak makanan dan obat yang siap digunakan untuk keperluan Bulma. Bulma nggak tahu gimana harus mengucapkan terima kasih pada mereka berdua. Tapi, dia minta mereka untuk tidak mati seperti yang terjadi pada anaknya. Selain itu, Bulma memberitahu kalau Maki dan Haru pasti sangat senang melihat Trunks dan Mai baik-baik saja. Di sini, Trunks dan Mai nggak sangka kalau Haru dan Maki ternyata masih hidup di zaman ini. Jadi, mereka bisa lebih semangat dalam bertarung. Sebelum mereka pergi, Bulma membawanya dulu ke tempat persembunyian para warga yang berada di dalam lorong gelap. Bulma mengatakan pada semua orang bahwa dia membawakan kabar baik untuk semua orang di sini. Dan nampaklah warga bumi yang tersisa memang semuanya berkumpul di sini. Semuanya nampak senang melihat Trunks dan Mai. Tapi mereka penasaran kenapa Trunks masih hidup padahal mereka tahu dia telah tewas. Bulma menjelaskan kalau ini adalah Trunks lain yang datang dari masa yang berbeda. Kedatangannya untuk membantu mereka mengalahkan Black. Mendengar nama Trunks, Haru dan Maki sangat senang melihat kakak-kakaknya ada lagi di dunia ini. Jadi mereka segera berlari ke tempat keduanya berada dan lalu segera memeluknya dengan penuh kesenangan. Meskipun mereka tahu Trunks bukanlah Trunks asli yang dibunuh Black, mereka tetap senang dan mempercayakan nasib bumi ini. Semua orang mengandalkan Trunks untuk masalah ini dan Trunks nggak akan membiarkan harapan mereka sirna. Dia akan mengalahkan Black dengan kekuatannya. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh di perbukitan, di sana Black tinggal di rumah tua. Black sangat senang dengan kesunyian ini, dia akhirnya bisa mengalahkan semua orang yang mengganggu. Beginilah dunia yang dia inginkan sejak dulu, di mana tidak ada manusia sampah yang dia benci. Tapi tiba-tiba, merasakan aura ki seseorang datang, dan dia kenal siapa pemiliknya. Black terkejut kenapa Trunks masih hidup. Trunks datang bersama Mai dan menantang Black untuk bertarung kembali. Black nampak turun ke hadapannya dan masih bingung kenapa Trunks masih hidup setelah dia bunuh. Dengan tegas, Trunks mengatakan kalau dia bukanlah Trunks yang Black bunuh. Dia berasal dari timeline lain yang datang ke sini untuk menghentikan rencana Black. Black mengerti dengan itu. Baginya, ini sangatlah menyenangkan bisa mengalahkan Trunks untuk kedua kalinya. Dia masih teringat kenangan bertarung melawan Trunks, di mana sebelumnya dia membunuh Trunks dengan sangat senang. 6 bulan lalu sebelum tewas, Trunks melakukan pertarungan melawan Black dan menanyakan kenapa Black datang ke bumi. Tujuan Black sebenarnya adalah menghilangkan semua makhluk di alam semesta untuk menciptakan kehidupan baru tanpa adanya mortal yang dia benci. Terbukti, Trunks saat itu tidak bisa mengalahkan Black dan dihajar habis-habisan. Mai berpikir dia harus membantu Trunks bagaimanapun caranya.
Di saat Trunks nggak berdaya, Black segera melepaskan serangan keras yang membuat Trunks terjun ke bawah menghantam tanah. Ketika Black lengah itulah, Mai segera menembaknya, membuat pipi Black sampai tergores. Di situ, Black nampak sangat kesal, beraninya ada orang yang mengganggu. Jadi, Black segera mengangkat Mai menggunakan kemampuannya dan akan melakukan sesuatu padanya. Yang rupanya, Black menghancurkan semua tulang Mai hingga Mai terjatuh dan langsung tewas. Melihat Mai tewas di hadapannya, Trunks masih merasa tidak menyangka. Trunks mengutuk keras perlakuan Black dan akan membuatnya membayar atas apa yang Black lakukan pada Mai. Di situ, dengan semua kemarahan yang ada, Trunks membangkitkan perubahan Super Saiyan 2. Merasakannya membuat Black kaget dan bingung kenapa kekuatan Trunks bisa meningkat pesat sebesar ini. Tiba-tiba, Black muncul di belakang dan bersiap akan menyerang. Namun, Trunks menggunakan kecepatan tinggi yang berpindah cepat ke udara. Di situ, Trunks segera bersiap akan menggunakan teknik andalannya. Trunks melepaskan sebuah jurus Galick Gun yang memiliki kekuatan sangat besar. Dia berharap ini bisa mengalahkannya. Black menyadari kekuatan sebesar itu bisa saja menghancurkan planet bumi sendiri. Kenapa Trunks sampai berpikiran untuk menghancurkannya? Jadi, Black segera menahan laser itu dan menghancurkannya menggunakan pisau energi. Trunks sontak terkejut melihat itu. Kemudian sambil menyerang Trunks, Black menegaskan inilah sebabnya manusia harus dimusnahkan. Baginya, manusia hanya menghancurkan segala sesuatu yang ditawarkan oleh para dewa kepada mereka. Gak ingin Black mendekat, Trunks segera menembakkan banyak serangan laser cendol yang dia lepaskan secara bertubi-tubi. Tapi, Black malah menggunakan teleportasi yang alhasil semua laser itu tidak mengenainya. Dan tiba-tiba, Trunks terkena hantaman serangan yang membuatnya tidak bisa melakukan apapun. Rupanya, tubuh Trunks ditusuk pakai pedang energi sampai nembus dan bolong seperti donat, baru digoreng dadakan 500-an. Salah, itu mah tahu. Black mengucapkan perpisahannya pada Trunks dan menegaskan bahwa ini adalah akhir dari hidupnya. Kemudian cerita kembali ke masa sekarang yang begitulah ceritanya bagaimana Trunks dan Mai masa ini dibunuh oleh Black dengan kekuatannya. Dan sekarang Black juga memberitahu pada Trunks yang ada di hadapannya, nggak peduli dari mana Trunks berasal, dia akan membunuhnya seperti Trunks sebelumnya. Trunks yang gak takut dengan itu memberitahu balik bahwa Black di zamannya telah dia kalahkan dengan bantuan Goku serta Vegeta. Di situ, Black sontak terkejut bahwa dia bisa dikalahkan di zaman Trunks ini berada. Dia penasaran bagaimana Trunks yang ini jauh lebih kuat dibanding Trunks sebelumnya. Black gak bisa menerima fakta ini bahwa manusia menyebut dirinya bisa setara dengan para dewa. Makanya Trunks segera menceritakan semua yang terjadi, bahwa dia pergi ke masa lalu menggunakan mesin waktu. Dia meminta bantuan pada Goku dan Vegeta untuk berjuang. Sampai akhirnya, Geno benar-benar menghancurkan alam semesta ketujuh hingga tidak ada lagi. Jadi, jika Black ada di zaman ini, itu karena Beerus menciptakan timeline baru dengan menghilangkan Zamasu yang siap membunuh Goas di masa lalu. Mendengar nama Geno, Black menyimpulkan kalau Trunks, Goku, dan Vegeta sangat kesulitan mengalahkan Black yang ada di zamannya. Black katakan dia tidak membunuh Bulma di zaman ini meskipun Bulma mewujudkan dosa manusia, yaitu menciptakan mesin waktu yang merupakan pelanggaran berat yang tidak dapat dimaafkan. Mesin waktu dilarang oleh para dewa. Meski begitu, Black akan bersenang-senang menunjukkan ketidakberdayaan Trunks di depan Bulma. Bulma punya harapan Trunks kembali. Tapi saat Trunks kembali dalam bentuk mayat, maka Bulma pasti akan merasa sangat depresi. Itu membuat Black sangat senang melihatnya. Mendengar itu, Trunks jadi teringat dengan Bulma ibunya di timeline-nya dibunuh oleh Black dengan sangat kejam seperti seekor hewan. Jadi nggak ingin hal seperti itu terjadi lagi, dia nggak akan membiarkan Bulma di zaman ini sampai mati seperti yang sudah dia lihat sebelumnya. Bagaimanapun, Bulma ini tetaplah ibunya meskipun bukan orang yang melahirkannya. Lalu bagaimanakah pertarungan mereka? Apakah Trunks akan dikalahkan juga oleh Black seperti Trunks di zaman ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.